Nama saya Muhammad Adiasta Pramisa Pratama, kelas 3. Saya mau bercerita tentang kado misterius untuk raja. Pada suatu hari, raja berulang tahun. Semua orang menyiapkan kado untuk raja, dan mereka pun sangat senang jika raja berulang tahun. Ada seorang petani dan koki yang berkata, "Aku tidak sabar menunggu raja berulang tahun." "Iya, aku juga tidak sabar." Setelah itu ada 3 anak yang bernama Dennis, Lela, dan Robi. Mereka menuju ke perumahan dan ke pasar. Saat itu mereka melihat banyak kesibukan. Mereka pun ikut membantu. Saat keesokan harinya, raja pun berulang tahun. Rakyat semua sangat senang. Raja pun sangat senang jika rakyatnya senang jika dia ulang tahun. Dia berkata seperti ini, "Wahai rakyatku yang tercinta, terima kasih sudah memperingati hari ulang tahunku." Saat itu mereka semua pun memberi kado kepada raja. Raja pun membuka hadiah tersebut. Lalu tiba-tiba ada seorang yang memakai rambut kuning dan pakaian. Itu memberi raja kado misterius, yaitu kado patung emas yang mirip seperti raja. Saat itu raja pun sangat senang karena diberi hadiah yang sangat besar. Raja pun berterima kasih ke orang itu. "Terima kasih, kau sudah memberiku kado yang sangat besar ini." Lalu orang itu dengan cepat bergegas pergi dari pesta ulang tahun raja. Saat itu pesta pun digelar. Drum band pun meniup tut, dan mereka pun berpesta. Keesokan harinya, Robi, Dennis, Lela mengecek pasar dan perumahan. Alangkah terkejutnya mereka melihat semua orang kesakitan, seperti sakit gatal-gatal, pilek, panas. Mereka pun melihat itu dan bertanya ke seorang koki. Koki itu pun memberitahu bahwa dia tidak tahu bahwa itu penyakit apa. Robi, Lela, dan Dennis pun menyelidiki penyakit tersebut. Mereka pun bertanya kepada raja, "Wahai yang mulia, apakah Anda tahu kenapa penyakit ini bisa menyebar di kota?" Sang raja pun tidak tahu dan dia berkata, "Aku tidak tahu. Saat itu aku melihat patung emas yang sedikit lengket." Mereka pun menyelidiki patung emas tersebut. Mereka melihat dengan teleskop dan ternyata ada banyak kuman, bakteri, dan virus di dalam patung tersebut. Saat itu mereka pun menanya kepada koki lagi, "Hei koki, apakah kamu melihat orang-orang memegang patung itu?" Kata si koki. Koki pun menjawab, "Iya, mereka semua itu memegang patung tersebut." Sambil bertanya-tanya, kemudian koki pun bilang, "Ada seorang wanita yang berambut pirang berwarna kuning dan memakai tas." Mereka pun melidiki jejak kaki. Jejak kaki itu menuju ke hutan. Mereka pun terkejut melihat pasukan berbaja
yang terdiri dari yang merah bernama Ruby, yang hijau bernama Japi, yang biru bernama Baji. Mereka pun menuduh bahwa mereka yang memberi racun ke patung tersebut. Tapi mereka pun tidak mau jujur. Pasukan Rubaja bilang kalau mereka bukan pelakunya. Saat itu Robi pun melihat bahwa ia melihat rambut pirang kuning yang dipegang oleh Baji seperti yang dikatakan oleh Koki. Mereka pun bilang jika rambut itu persis seperti yang dikatakan Koki kerajaan. Saat itu pun mereka tahu kalau mereka sudah ketahuan. Mereka pun berlari dari gubuk tua itu. Saat mereka berlari, Robi, Lela, Dennis mengejar mereka. Tapi Baji dan Japi mendorong kayu yang sangat besar hingga membuat mereka kewalahan untuk menyingkirkan kayu tersebut. Saat mereka berlari kembali, jejak pasukan Rubaja pun menghilang. Saat itu Robi pun tersandung oleh batu hingga kakinya terluka. Aduh, sakit, aduh. Saat itu teman-temannya pun menolong dengan mengobati dengan detol dan seperti obat-obatan lainnya. Saat itu mereka pun kembali mengejar pasukan Rubaja. Saat itu mereka melihat Rubaja bersembunyi di pohon karena pohon itu terlalu kecil untuk bersembunyi mereka. Mereka pun berhasil ditangkap. Saat ditangkap, mereka pun bilang, "Aduh, kenapa ya kita bisa tertangkap?" kata Baji. Japi pun menjawab, "Iya, betul." Kata Ruby, "Diamlah." Setelah itu, raja pun menyuruh memasukkan ke penjara dan mereka dikurung. Saat itu penyakit-penyakit itu sudah disembuhkan dan rakyat-rakyat sehat kembali. Dan raja pun bersama rakyat-rakyat berterima kasih pada si 3 kawan itu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.